Perlu diingat, kelompok sebelah kadang suka manipulasi sesuatu demi kepentingan politik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Lembaga survei Carta Politika baru saja merilis hasil survei. Berdasarkan survei pada tanggal 13 sampai 17 Oktober 2023, secara head-to-head, elektabilitas Prabowo masih unggul jauh dibandingkan Ganjar. Prabowo 49,4% dan Ganjar 39,6%. Selisihnya 9,8%, terpaut cukup jauh. Tapi setelah Gibran diresmikan sebagai cawapres Prabowo, survei kembali dilakukan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023. Elektabilitas Prabowo justru malah makin turun menjadi 44,4%. Sedangkan Ganjar yang resmi menggandeng Mahfud MD, elektabilitasnya naik menjadi 40,8%. Selisihnya makin kecil menjadi 3,6%. Artinya, Gibran bukan menjadi aset berharga bagi Prabowo, tapi malah menjadi beban. Dulu, sebelum mereka mendaftar ke KPU, Gibran pidato dan bilang ke Prabowo, "Tenang saja, dia sudah ada di sana." Tapi, kalau kita melihat kondisi saat ini, Prabowo malah makin tidak tenang karena elektabilitas makin turun karena Gibran. Direktur Eksekutif Carta Politika mengatakan pemilih Anies yang tadinya mayoritas Prabowo sekarang mulai ragu. Sebagian kecil mulai beralih ke Ganjar, tapi sebagian besar memilih menjadi undecided voter atau kelompok yang belum pasti. Ini karena pemilih Anies adalah kelompok yang bisa disebut anti atau berseberangan dengan Jokowi. Oleh karena itu, mereka cenderung malas memilih Gibran karena dia anak presiden. Mereka mungkin masih memaafkan Prabowo yang menjadi menteri atau di-endorse Jokowi, tapi ketika Prabowo menggandeng Gibran dan terkena isu politik dinasti dan lain-lain, Gibran menjadi beban buat Prabowo. Prabowo yang sempat melayang tinggi ditarik ke bawah oleh Gibran yang diserang oleh isu paman di Mahkamah Konstitusi. Ketika responden ditanya apakah Jokowi ikut campur dalam putusan MK, hasilnya 39,7% percaya ada campur tangan Jokowi di putusan MK. 23,3% tidak percaya dan 37% tidak menjawab. Survei ini juga menunjukkan 62,3% responden tahu soal putusan MK terkait syarat capres dan cawapres. Dari jumlah itu, 49,9% setuju bahwa itu adalah penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran menjadi cawapres. Selain itu, di survei juga ditanyakan tentang politik dinasti. Apakah responden setuju atau tidak setuju dengan praktik politik dinasti? 59,3% menjawab tidak setuju dinasti politik dan hanya 19,2% yang setuju. Survei juga menanyakan apakah majunya Gibran sebagai cawapres adalah salah satu bentuk dinasti politik. Mayoritas mengatakan iya. 49,3% menyatakan setuju, ini adalah bentuk dinasti politik, dan 31,9% tidak setuju. Jadi, pantas saja dulu ada kabar yang beredar bahwa Prabowo sangat panik ketika putusan MK jadi heboh. Prabowo yakin ini akan berdampak pada elektabilitas dan strategi politik yang dia jalankan jauh-jauh hari. Capek-capek Prabowo dekat-dekat dengan Jokowi. Susah payah dia bangun image sebagai capres yang sudah berubah. Tidak lagi temperamen, tidak lagi gebrak meja. Tapi gara-gara menggandeng Gibran, semuanya jadi kacau. Beberapa hari sebelum itu, ada yang menyebarkan hoax survei dari SMRC Saiful Mujani. Di survei itu dikatakan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 45,3%. Ganjar Mahfud cuma 22,9% dan Anies Caimin 19%. Ternyata dibantah oleh SMRC sebagai informasi bohong alias hoax. Lembaga survei manapun tidak ada yang berani merilis hasil survei yang seolah memenangkan Prabowo satu putaran.
Apalagi selisih dengan lawannya sampai 20-an%. Ini menyangkut reputasi seumur hidup. Sekali ketahuan ngibul, tidak akan dipercaya lagi. Kalau tidak percaya, silakan cek lembaga survei yang pernah quick count memenangkan Prabowo. Apakah mereka masih eksis sampai sekarang? Sudah lenyap entah kemana. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ini semua jadi masuk akal. Kenapa mereka menyebarkan survei ini? Bahkan ada kader parpol sebelah yang ikut menyebarkan survei bohong ini. Mungkin ini untuk menutupi kenyataan sebenarnya bahwa hasil survei Prabowo makin jeblok. Mereka menghibur diri dengan survei kayak begini supaya akar rumput dan relawan tidak patah semangat. Malu sih kalau misalnya Prabowo udah didukung Jokowi, udah menggandeng anaknya presiden, udah dibantu paman di MK, lalu ada koalisi super gemuk dengan partai besar. Masa kalah dengan Ganjar Mahfud yang koalisinya langsing dan ramping? Survei dibuat sedemikian rupa sehingga Prabowo kelihatan sangat superior dibanding dua capres lain. Mungkin ini seperti disengaja, supaya masyarakat percaya bahwa Prabowo bakal menang satu putaran. Survei versi mereka, Ganjar ketinggalan sangat jauh. Perbedaannya sampai 22,4%. Secara teori ini nggak mungkin terjadi. Tapi mungkin ini ada tujuannya, yaitu menggiring opini masyarakat. Prabowo didukung Jokowi pasti bisa menang satu putaran. Makanya semua jadi masuk akal ketika mereka terus mengcounter isu politik dinasti. Terus-terusan membela Gibran yang punya hak untuk ikut pilpres. Bahkan Gibran dibandingkan dengan Jenderal Sudirman. Mereka terus menjilat. Akal sehat entah hilang kemana. Politik dinasti didukung. Capres yang dulu mereka lawan sekarang malah dipuja seperti raja. Ada lagi narasi yang dibangun yaitu semakin Jokowi diserang, semakin naik elektabilitas Gibran. Buzzer dua capres lainnya makin kelojotan. Gibran menjadi target operasi penjegalan karena terlalu kuat. Semua itu cuma narasi palsu untuk menghibur relawan dan pendukung supaya tidak patah semangat sebelum bertanding. Mereka lupa, rakyat makin pintar. Gibran disamakan dengan pemimpin dunia lain usia di bawah 40 tahun. Tapi rakyat tahu, ada aturan pemimpin di Indonesia minimal 40 tahun. Makanya sentimen Gibran makin lama makin negatif. Semakin kuat sentimen negatif, mereka makin keras menjilat dengan alasan yang dibuat-buat. Apa sih salah Gibran? Kenapa Gibran tidak boleh jadi pemimpin di usia muda? Apa salah dinasti politik kalau berniat berbakti pada rakyat dan negara? Tapi ketika ditanya putusan MK itu salah atau enggak, mereka semua diam. Lalu pura-pura lugu mengalihkan topik pembicaraan. Lalu kembali lagi ke settingan pabrik. Apa salah Gibran? Gibran juga punya hak jadi cawapres. Begitu seterusnya sampai kiamat. Sebagai penutup, perlu diingat. Kelompok sebelah kadang suka manipulasi sesuatu demi kepentingan politik. Masih ingat enggak dengan kasus nenek-nenek kena bogem sampai bonyok, tapi akhirnya ketahuan itu bekas operasi? Begitu ketahuan itu hoax, semua pada lari dan cuci tangan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.